Halo, teman-teman. Selamat bertemu dengan saya, Bambang Haryo. Saya sedikit ingin share mengenai roadmap pengajaran supply chain eh, berlangsung. Dan ini sebenarnya ditujukan buat restoran UKM dan ini juga mendasar sebenarnya karena ada nanti kelas yang advance. Jadi saya membuat recap mengenai roadmap ini untuk memberitahukan kepada teman-teman bahwa yang saya ajarkan itu ada urutannya otomatis. Jadi eh, ada agendanya dan ada beberapa yang sudah dilakukan dan dibentuk dalam bentuk dan dijual juga dalam bentuk e-course. Jadi kalau yang ketinggalan bisa beli e-course-nya dan nanti ke depan masih ada lagi beberapa modul yang akan eh, kita bicarakan ya. Jadi roadmap ini untuk sebagai acuan aja kita mau ke arah kemana gitu untuk pelajari supply chain ini. Jadi ini bentuk roadmapnya. Mudah-mudahan terlihat ya. Jadi saya kira ada 10 modul, 10 course ya. Nah, yang dua pertama wajib ya, yang matrikulasi satu dan dua itu wajib menurut saya karena ini untuk dasar bagi melangkah ke mana saja nanti dasarnya itu. Topiknya apa saja dasarnya itu gitu. Jadi matrikulasi satu dan 2 ini course-nya sudah ada, silahkan dibeli juga. Dan beberapa e-course juga sudah ada. Yang terbaru adalah mengenai pendanaan sebelumnya, tapi lagi belum sedang saya proses untuk jadi e-course. Tapi sudah kita lakukan beberapa hari lalu. Jadi di sini jelas ada dasar mulainya, fondasinya matrikulasi sampai beberapa matrikulasi yang menurut saya cukuplah buat teman-teman untuk menjalankan bisnis di restoran. Dan ada semuanya ini ada dasarnya, dasar ilmunya yang saya pakai kombinasi dengan pengalaman selama 10 tahun di internal plus ada keuntungan saya juga 6 tahun di bidang shipping logistik di Samudra Indonesia ini membantu suatu sistem supply chain. Beberapa e-course yang sudah saya lakukan bisa dilihat di websitenya Mas Koko ya, bisa dibeli dari sana www.kokohadion.com ya. Di website itu Anda buka di bagian agak bawah ya. Setelah karena bagian awal itu banyak course-nya Mas Koko tentang Operation Excellence. Kemudian baru di bagian saya kedua course-nya Mas Koko ya. Jadi ada saat ini baru ada 5 ya. Ya, tapi yang menurut saya yang paling wajib itu adalah sebenarnya konsep dasar supply chain untuk restoran ini ya. Karena ini sudah sebenarnya sudah sangat membuka cara berpikir ya, mindset Anda langsung dirubah yang dulunya purchasing menjadi supply chain. Apa bedanya yang ada di sini? Jadi supply chain itu tidak hanya sekedar membeli ya, tapi dia mengatur dari hulu ke hilir, mengalirkan dan menjaga kualitas dan ada pertambahan atau pembentukan nilai tambah gitu, atau malah nilai baru creation value di situ ya. Dasar jadi silahkan bisa didapat di website Mas Koko ada 5 dan nanti ada lagi yang tentang pendanaan sebentar lagi akan saya upload. Kemudian ada juga sebenarnya buat teman-teman yang lebih suka membaca bisa dilihat di Tokopedia ada beberapa buku saya dan ada satu juga dijual tadinya dijual di Gramedia toko buku tampaknya dirubah menjadi e-book sama Gramedia ya. Dan memang udah habis kayaknya sih sudah habis jadi Gramedia ya.
belum dicetak lagi dan mungkin nunggu saatnya lah yang tepat. Saya mau revisi nanti lebih saya update mungkin ya, mungkin karena itu sudah beberapa tahun lalu. Tapi sebenarnya sangat-sangat fundamental juga mendasar untuk memberikan yang terutama ya yang eh, trilogi ini, supply chain trilogi karena saya menceritakan supply chain itu ada tiga pendekatan ya, melihat dari segi ilmunya, segi manajemennya dan segi strateginya. Jadi itu ada satu kesatuan trilogi, makanya saya bilang trilogi. Jadi sekarang jadi kebanyakan ahli-ahli di akademisi itu kan dia ada ahli strategi, ada ahli ilmu murni, ada ahli manajemen. Jadi kadang-kadang kita waktu kerja nggak bisa lagi memisah-misahkan gitu. Jadi kita harus cepat menyambungkan ke tiga hal ini. Saya sarankan Ibu membeli buku Supply Chain Trilogy terutama ya. Yang terakhir sih yang warna kuning ini ada tentang distribusi ya, manajemen ya. Sangat mendasar tapi menurut saya sangat membantu buat UKM karena pada suatu saat menurut saya boleh mau central kitchen strateginya untuk menambah banyak cabang atau dengan distribution center ya. Dan sebenarnya akan lebih apa ya lebih fokus kita di restoran kalau dengan distribution center. Tapi ini semua pilihan kalian dan mungkin juga lihat situasinya kalian mau yang mana. Nah, karena setiap pilihan tentu ada plus minusnya. Kemudian ini saya juga ada beberapa uh, poster lah ya, yang sudah beberapa kali saya lakukan dan bersama grup Mas Kuku kita bikin training yang saya sendiri juga. Lihat beberapa topik-topik ini coba Anda perhatikan, mungkin ada yang Anda butuhkan, silakan hubungi saya kalau ingin tahu lebih detail. Kemudian saya akan jelaskan sedikit beberapa jasa yang saya tawarkan ya. Jadi ada jasa konsultasi via Zoom, terutama ya dengan saat pandemi ini per 2 jam biasanya, atau bisa juga nanti kalau sudah jelas sasaran targetnya mau apa, itu kita bisa bikin jadwal tiap minggu selama mungkin 3 bulan, 6 bulan, gitu ya, tahun. Kemudian juga pendampingan ya kalau mau ingin lagi lebih onsite ya, jadi eh, lebih di situ di langsung lihat di lokasi ya supaya saya hands on dengan situasi itu ya, jadi sama kita bisa lihat jadi pendampingan eh, melalui Zoom. Sorry tulisannya visa via harus ya via Zoom, jadi atau memang mungkin datang bisa juga ya kalau mungkin. Ada juga pelatihan in house kalau saya diminta satu grup misalnya, mendingan saya yang datang ngajarin gitu ya. Kalau perusahaan udah punya beberapa manajer mungkin bisa saya datang dengan perbaikan sistem supply chain, dengan mereview apakah supply chain-nya ini udah bagus gitu. Saya ada juga jasa itu. Terus pembuatan restoran saya juga sudah beberapa kali buat dari nol ya, mungkin ada yang berminat dibuatkan per project ini ya sampai turnkey sampai jadi. Kemudian juga bisa dibaca di sini ada pengembangan menu, ada persiapan pendanaan, karena scale up itu mau nggak mau itu kita butuh dana. Kalau menggunakan dana sendiri, selain apa ya, leverage-nya kurang artinya ya, artinya daya ungkitnya kurang, kurang cepat gitu ya. Juga apa, resikonya juga jadi risiko sendiri tidak terbagi ya. Macam lah plus minusnya dengan pendanaan, dan hampir dikatakan semua perusahaan besar itu bisa scale up karena ada pendanaan. Kalau menunggu sampai dari keuntungan baru di invest balik itu lama banget sih. Ada cara yang lebih cepat dan ada yang cara cukup, tapi tentu dengan syarat semua dilakukan dengan ada pendampingan, ada yang menjaga menjaga apa ya eksekusinya dari mulai peminjaman sampai
pengembalian tuh harus ada yang jaga dari dana. Dana itu kan ada yang memang dana minta dikembalikan, ada yang tidak, misalnya bentuknya saham macam-macam lah. Ini bisa pilihannya bisa macam-macam, makanya perlu di apa explore mana yang paling Anda pilih gitu ya. Semuanya ada persebarannya. Dan juga sampai jadi pembicara juga bisa Anda undang untuk memberikan pencerahan di acara tertentu mungkin ya. Karena konsep ini kan konsep yang baru ya, dan rata-rata tuh orang masih susah membedakan antara purchasing, supply chain, logistik, procurement dan sebagainya itu eh, apa ya masih suka mix gitu. Tukar-tukar mana yang paling benar dan konsep mana sebenarnya. Dan kadang-kadang orang sekedar mengganti nama dari purchasing supply chain padahal bukan itu maksudnya. Memang konsepnya memang beda beda banget. Kemudian jasa misalnya set-up sistem ordering, inventory dan sebagainya ya. Ini ada 15 kira-kira ya jenis yang bisa Anda pilih untuk membantu perusahaan Anda menjadi lebih besar dan lebih banyak dan lebih profit ya. Dan hati-hati. Karena sangat penting ada orang yang mengawasi dari luar. Tidak itu apa kinerja suatu usaha. Karena ada jaga jarak, ada apa ya, ada objektivitas gitu. Dan kadang yang menjalankan di dalam itu nggak sempat lihat lagi. Kalau pertama UKM itu satu restoran, oke, dua restoran, oke, tiga. Kalau sampai 10, 15, 20, 60, 70 restoran, wah udah. Sebagai pemilik utama itu mungkin udah mulai kelabakan, perlu ada apa jasa yang ikut mengawasi. Baiklah, kira ini jelas apa yang beberapa tahun ini saya lakukan. Mungkin buat teman-teman yang baru mau tahu, jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu. Demikian, terima kasih.